Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan kisah Seudino bagian ke-10. Tapi sebelum saya melanjutkannya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Della adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. Della, kata Sri melihatnya. Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamar kamu loh, Sri. Tepatnya di bawah kolong ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan? Tolong opo? Tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya. Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang, gigi. Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman itu. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Della tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya. Sri dan Della menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung pendoso, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang, sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti, ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail, siapa yang dilukis dalam balutan palet merah, yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan dia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik. Kok ragu Sri? Della melihat Sri mengawasi dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya siapa saya? Sri beringsut mundur. Namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengar Turi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah Sri tersandung jatuh. Ia merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum Sri, Della menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya. Namun, ia tidak bisa melawan bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya.
Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini, Sri mengambil sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terkejut. Manakala ada seseorang datang mendekat, langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della, yang entah bagaimana, langsung duduk bersimpuh di hadapan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang nyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Nini sudah kembali. Seorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat. Nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat. Mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya kak. Saya nggak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tepat Della, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit. Lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal. Karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernapas. Masih nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.